Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balki Samanda Salsabila dengan NPM F1H024034. Saya dari program studi S1 Geofisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa koreksi-koreksi yang ada pada metode gravitasi. Sebelum saya menjelaskan tentang koreksi-koreksi tersebut, di sini saya akan menjelaskan apa itu metode gravitasi dan alat apa yang digunakan pada metode tersebut. Metode gravitasi adalah metode geofisika pasif untuk memetakan struktur bawah tanah permukaan bumi dengan mengukur variasi percepatan gravitasi akibat perbedaan densitas batuan yang didasarkan pada hukum gravitasi Newton. Alat yang digunakan pada metode ini adalah gravimeter. Metode gravitasi memerlukan banyak koreksi karena pembacaan gravitasi di lapangan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, selain massa batuan bawah permukaan yang ingin diukur, sehingga koreksi-koreksi pada metode gravitasi sangat diperlukan untuk pengaruh-pengaruh eksternal agar hanya variasi densitas bawah permukaan yang tersisa. Dan dengan dilakukannya koreksi-koreksi tersebut, data gravitasi mentah dapat diolah menjadi anomali gravitasi yang merefleksikan hanya variasi densitas batuan di bawah permukaan bumi yang berguna untuk eksplorasi geofisika. Ada beberapa koreksi-koreksi yang ada pada metode gravitasi, antara lain yaitu ada koreksi pasang surut, koreksi tinggi alat, koreksi drift, koreksi gravitasi mutlak, koreksi lintang, koreksi udara bebas, koreksi Boger, dan koreksi medan. Yang pertama itu adalah koreksi pasang surut. Koreksi pasang surut merupakan koreksi penyelesaian nilai pengukuran untuk menghilangkan pengaruh periodik tarikan gravitasi bulan dan matahari terhadap permukaan bumi yang menyebabkan perubahan ketinggian air laut secara alami. Yang kedua itu ada koreksi tinggi alat. Koreksi tinggi alat merupakan koreksi yang dilakukan karena titik pengukuran tidak berada di atas permukaan bumi, melainkan berada di atas tanah. Selanjutnya itu ada koreksi drift. Koreksi drift merupakan perubahan nilai pengukuran gravitasi karena pengaruh perubahan mekanika yang ada pada gravimeter. Selanjutnya itu ada koreksi gravitasi mutlak. Koreksi gravitasi mutlak adalah koreksi penyesuaian nilai pengukuran gravitasi yang diperoleh dari alat, yaitu gravimeter, untuk menghilangkan pengaruh faktor-faktor non-geologis seperti ketinggian, lintang, pasang surut, dan respon alat, agar yang tersisa adalah anomali gravitasi murni yang mencerminkan variasi densitas batuan bawah permukaan bumi. Selanjutnya ada koreksi lintang. Koreksi lintang adalah koreksi yang ada pada metode gravitasi untuk menyesuaikan nilai percepatan gravitasi yang diukur di lapangan karena bentuk bumi yang tidak bulat sempurna, sehingga nilai gravitasi yang diukur pada titik pengukuran berdasarkan letak posisinya. Selanjutnya ada koreksi udara bebas. Koreksi udara bebas dilakukan untuk mengurangi perubahan atau efek perubahan nilai gravitasi karena pengaruh ketinggian posisi titik pengukuran dari spheroida referensi. Selanjutnya itu ada koreksi Boger. Koreksi Boger merupakan koreksi yang dilakukan dalam pengukuran gravitasi untuk menghilangkan efek tarikan massa batuan yang ada di antara titik pengukuran dan yang berada di bidang datum. Yang terakhir ada koreksi medan atau terrain correction. Koreksi medan atau terrain correction merupakan proses pengoreksian nilai gravitasi terukur untuk menghilangkan pengaruh topografi di sekitar pengukuran. Itulah tadi beberapa koreksi-koreksi pada metode gravitasi yang dapat saya jelaskan atau yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.